Klan Moonshade telah menunggu selama 150 tahun dan akhirnya mendapatkan bayi serigala baru, tapi karena keluarga itu sudah lama tidak membesarkan anak, semua orang harus merawat bayi serigala kecil itu seperti anjing. Anak kesayangan semua orang ini menangis sepanjang hari. Apa kalian tidak bisa memperlakukan bayi berharga ini sedikit lebih baik, karena tidak tahan lagi bayi serigala kecil itu kabur dari rumah di malam yang dingin dan hujan. Saat bersembunyi dari hujan di semak-semak, dia ditemukan oleh seorang wanita yang lembut. Kasihan sekali anjing kecil ini, ayo ikut pulang denganku. Suara lembut dan pelukan hangat gadis itu memberikan bayi serigala itu perhatian dan cinta yang belum pernah ia rasakan. Kaulah orangnya, pelayan pribadiku yang ditakdirkan. Dia menyamar menjadi anjing kecil yang patuh hanya agar wanita itu mau memungutnya. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu sangat menyukai binatang dan bermimpi menjadi dokter hewan. Untuk mewujudkan keinginannya, dia mengikuti ujian masuk universitas sebanyak 3 kali dan akhirnya berhasil di percobaan terakhir. Tapi kebahagiaan selalu diiringi kesedihan. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkan dirinya sebatang kara. Gadis itu tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia melompat dari gedung tinggi karena ingin menyusul orang tuanya di surga. Namun bukannya sampai ke surga, dia malah bereinkarnasi ke dalam sebuah buku. Karena dia meninggal terlalu cepat, dia masih punya sisa hidup 1 tahun lagi, jadi malaikat yang baik hati memberinya cara lain untuk hidup. Dia menjadi orang yang akan bertemu dan membesarkan pemeran utama pria, lalu disalahpahami sebagai penculik keluarganya dan dibunuh dengan sekali tebasan seorang karakter pendukung. Tapi gadis itu tidak puas dengan akhir cerita ini. Karena hidupnya sudah diulang dan dia memegang naskahnya, dia ingin menjalani hidup ini dengan ambisius. Bayi serigala kecil yang pemberontak itu menjatuhkan harga dirinya begitu. Ivy pulang kerja mempertunjukkan tarian konyol untuk membuatnya senang. Dan hasil dari usahanya adalah garukan Ivy di saat yang tepat. Ya, garuk. Di sini di kepala dan elus perutku juga. Teknik ini membuat bayi serigala kecil itu merasa seperti di surga. Ekspresi bahagianya yang menjulurkan lidah berhasil menyenangkan hati gadis itu yang langsung memeluk bayi serigala kecil itu dengan gemas. Kalau imut itu kejahatan, kamu pasti sudah dihukum seumur hidup. Bayi serigala kecil yang menggemaskan dengan lidah terjulur itu sebenarnya punya standar ganda. Dulu saat para pelayan meletakkan mangkuk makannya di lantai, dia akan dengan marah menumpahkannya dan mencakar rambut mereka dengan cakar serigalanya. Tapi sekarang saat Ivy melatihnya seperti anjing, dia bekerja sama dengan patuh, tiarap berguling. Ayo salam bayi serigala kecil yang patuh itu sekali lagi menerima pujian dan pelukan Ivy. Pujian manis, kamu jenius di antara anjing-anjing, membuat bayi serigala kecil itu senangnya bukan main. Anak-anak di sekitar mereka menatap dengan iri. Mereka menarik-narik tangan ibu mereka merengek. Aku juga mau anjing kecil, para ibu serempak mengeluarkan jurus andalan para ibu. Ngerawat kamu aja udah bikin capek. Anak-anak itu pun terpaksa mengalihkan perhatian mereka kembali ke bayi serigala kecil itu. Siapa namanya bayi serigala kecil itu yang mengerti ucapan manusia langsung memeluk kaki Ivy dan bertingkah imut. Ivy, aku mau nama paling imut di dunia. Gadis itu tersenyum dan berkata, nama kamu Joy ya? Bayi serigala kecil itu benar-benar melupakan namanya yang dulu agung dan mengibaskan ekornya dengan gembira. Pemandangan konyol yang menggemaskan ini terlihat oleh sekelompok orang di dekat sana yang sangat marah, sampai-sampai mereka hampir menghancurkan dinding. Anjing bodoh itu sama sekali bukan tuan kita. Tuan kita adalah tiran kecil yang paling menakutkan, menggigit orang itu sudah biasa. Menghancurkan rumah itu adalah olahraga. Rumah seringkali jadi kacau balau karena dia. Tuan kita adalah serigala liar sejati. Bagaimana bisa dia menjadi anjing bodoh ini yang dijinakkan oleh manusia biasa? Gadis itu membawa anjing itu keliling kota setiap hari, khusus untuk menarik perhatian pasukan penjaga. Cepat datang, tuan muda kalian ada di tanganku. Tapi setelah 2 atau 3 hari tidak ada yang mendekat untuk bertanya padanya. Setiap jalan-jalan berlangsung selama 3 jam penuh. Kalau begini terus, bukankah dia akan mati kelelahan? Gadis itu pusing sekali. Tentu saja dia tidak tahu bahwa para ksatria dari kediaman Markis sudah memperhatikannya sejak lama, tapi setiap kali mereka mendekat, anak serigala kecil itu diam-diam menunjukkan taringnya yang tajam untuk mengancam. Jangan harap bisa membawaku pulang. Para ksatria tentu saja tidak berani menyinggung tuan muda mereka, dan hanya bisa mundur diam-diam. Dari kejauhan mereka menonton dengan kesal saat tuan muda mereka yang penuh drama itu merendahkan dirinya dengan berpura-pura menjadi seekor anjing. Hari ini para ksatria muda akhirnya tidak tahan lagi. Mereka membawa komandan mereka yang berpangkat tinggi. Tidak peduli bagaimana tuan muda itu menyeringai dan melolong mengancam, dia tetap tidak bergeming. Tersenyum dengan anggun dan membungkuk sopan. Pada gadis itu, belum lama ini saya kehilangan seekor anjing kecil yang sangat mirip dengan milikmu. Bolehkah saya memastikannya? Gadis itu sangat gembira di dalam hati. Dia ingin cepat-cepat menyingkirkan beban merepotkan ini, jadi dia buru-buru meletakkan anjing kecil itu di tanah untuk diperlihatkan sepenuhnya. Dia bahkan menjelaskan secara rinci hari apa dan di mana dia menemukannya. Hanya anjing itu yang terlihat sangat bingung. Bukankah kamu bilang aku satu-satunya milikmu, bahwa kamu hanya akan mencintai dan memanjakanku? Kenapa kamu menyerahkanku begitu cepat? Dia merintih dengan menyedihkan yang tiba-tiba mengingatkan gadis itu, tunggu, aku tidak bisa menyerahkannya begitu cepat atau aku tidak akan bisa menegosiasikan harga yang bagus.
Dia memeluk anjing kecil itu dengan erat, dan anak serigala kecil itu bekerja sama dengan bersikap galak dan protektif. Komandan itu dengan lancar mengeluarkan foto masa kecil Tuan Muda. Lihat, bukankah ini sama persis? Sebenarnya melepaskannya sekarang adalah yang terbaik untuk gadis itu, tapi dia berpikir ulang. Ini bukan hanya tentang uang yang lebih penting menurut alur cerita aslinya. Dia akan disalahpahami sebagai penculik dan karena itu akan dibungkam, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan keengganannya berpisah dengannya. Dia diam-diam berpikir selanjutnya, saat dia menuntut untuk membawa anak serigala itu, pergi aku bisa melepaskannya sepenuhnya. Lalu aku akan menyambut kehidupanku yang bebas kaya dan menyendiri. Tapi komandan itu tiba-tiba tersenyum aneh jika memungkinkan saya ingin mengundang Anda untuk ikut kembali bersama saya. Dia sangat tidak patuh di rumah, tapi dia benar-benar berbeda di tanganmu, jadi dia menawarkan gaji bulanan 100 juta kepada gadis itu. Pekerjaannya sederhana, hanya bermain dengan anjing kecil itu. Cara mudah menghasilkan uang ini membuat gadis itu berbunga-bunga di dalam hati. Tapi di permukaan dia berpura-pura tidak tergerak oleh uang. Karena Anda begitu tulus, tidak sopan jika saya menolak. Yang terpenting, aku benar-benar tidak tega berpisah dengan anjing kecil ini, tapi komandan itu tidak memaksa. Dia berbalik untuk pergi, dia lebih kejam daripada pelanggan yang menawar harga. Gadis itu buru-buru mengejarnya. Aku ikut. Aku akan kembali bersamamu. Bisa terhubung dengan keluarga Marquis berarti kemenangan muda dalam hidup, tapi dia teringat alur cerita. Aslinya klan Moonshade membungkam. Untuk melindungi identitas tuan muda mereka, semua penduduk desa yang melihat anjing itu, dia benar-benar tidak tega. Jadi dia memeluk anjing itu dengan erat dan bertanya, baru-baru ini aku melihat beberapa orang menakutkan berkeliaran di sekitar desa. Tidak akan terjadi apa-apa pada desa kita kan? Tuan muda Moonshade melolong awu-awu untuk memberi sinyal pada anak buahnya. Tak ingin menyulitkan gadis ini, pria yang merupakan komandan pasukan inti penjaga itu pun terdiam dengan canggung. Penyamaran sempurna mereka terbongkar oleh seorang wanita desa begitu saja. Dia menyeringai berpikir betapa menariknya ini, lalu tersenyum ramah. Kamu salah paham. Desa yang begitu tenang dan damai, takkan ada yang datang untuk mengawasinya. Gadis itu tahu betul kalau ucapan ini adalah janji tersirat dari keluarga Marquis. Jadi dia mengikuti alurnya dengan senyum bisnis. Haha, sepertinya aku terlalu sensitif. Keduanya pun mencapai kesepakatan dan bersiap untuk mengantar tuan muda Moonshade yang kabur itu pulang. Baru memikirkan mansion tua yang membosankan dan menyesakkan itu saja membuatnya melolong marah. Au. Dia mencoba meronta dari pelukan Ivy dan gadis itu segera menunduk untuk menenangkannya. Joy, ada apa? Pria itu menutupi wajahnya dengan canggung. Nona Ivy, tolong jangan panggil dia dengan nama itu. Panggil saja dia Rex. Bagaimana bisa tuan muda Moonshade yang agung punya nama kekanak-kanakan seperti itu? Gadis yang berhasil menunjukkan senyum puas, dia berhasil memberikan pewaris Marquis itu sebuah masa lalu yang memalukan. Hari itu gadis itu dipandu oleh kepala pelayan melewati taman yang luas dan masuk ke ruang tamu yang mewah. Di dalamnya ada 60 pelayan, semuanya didedikasikan untuk merawat anjing kecil itu. Gadis itu membuka mulutnya karena terkejut, tapi si anjing kecil merasa pameran kekayaan biasa ini tidak cukup, jadi dia menatap tajam ke arah kepala pelayan yang langsung mengerti. Dia memerintah dengan penuh wibawa. Tuan muda telah kembali, semua orang pun membungkuk hormat. Yang terlihat seperti anjing kecil itu adalah Tuan Muda Moonshade dan calon Marquis di masa depan. Para pelayan tunduk pada setiap perintah Tuan Muda. Tuan Muda adalah seorang tiran kecil, saat tidak senang dia akan menghancurkan seisi rumah. Saat makanannya tidak sesuai seleranya, dia akan menggigit orang. Para pelayan hidup dalam penderitaan setiap hari, sekarang melihat seorang gadis yang bisa menjinakkan Tuan Muda terasa seperti melihat seorang malaikat, tapi anak serigala kecil itu masih belum puas. Dia menggonggong Guk sambil menyumpah serapah. Gadis itu bertanya dengan tidak percaya, ada apa denganmu tiba-tiba? Biasanya kamu tidak menggonggong seperti ini. Para pelayan sudah terbiasa dan diam-diam menjelaskan, ya Tuan Muda memang selalu seperti ini. Ivy yang di kehidupan sebelumnya adalah seorang dokter hewan, berpikir mungkinkah ini karena anggota dari klan yang sama saling tidak menyukai? Apakah karena itu dia sangat tidak menyukai orang-orang dari kediaman Marquis? Tapi dia datang ke sini untuk membuat anak serigala kecil itu patuh? Jadi dia memasang wajah serius dan berteriak marah untuk pertama kalinya menunjukkan wibawanya di depan anak serigala itu. Berhenti. Turun dari gendonganku. Bukankah sudah kubilang kamu tidak boleh menggonggong dan melolong pada orang lain sembarangan? Semua orang menatap tidak percaya. Bagaimana bisa tuan muda yang manja itu begitu patuh? Nada suara Ivy perlahan menjadi lebih lembut saat dia mulai memberinya pengertian. Mereka semua akan menjadi keluarga, tinggal bersama kita mulai sekarang. Jika kamu terus bersikap kasar seperti ini, aku tidak akan menggendongmu lagi. Anak serigala itu langsung berkaca-kaca, mencoba memelas dengan tatapan menyedihkan, tapi Ivy tetap teguh. Menatapku seperti itu tidak akan berhasil jika kamu terus begini. Tidak ada lagi camilan untukmu. Anak serigala itu langsung merasa seperti disambar petir. Ini benar-benar tidak boleh terjadi. Dia menjawab dengan lemah, tanda setuju. Semua orang tercengang lalu segera memberikan perhatian penuh pada Ivy. Berbeda dari sopan santun basa-basi mereka sebelumnya, mereka menyambut gadis pendatang baru ini dengan antusiasme yang tulus. Sang kepala pelayan dengan cepat membuat catatan.
berencana untuk menendang gadis itu keluar setelah dia mempelajari rahasia menjinakkannya. Para manusia serigala Dimension dengan tulus ingin menyenangkan gadis itu. Kepala pelayan secara khusus memerintahkan mulai hari ini tidak ada yang melolong di malam hari. Pemuda tampan itu dengan malu-malu memainkan jarinya, tapi aku kan baru-baru ini sedang dalam musim kawin lalu tanpa instruksi kepala pelayan. Begitu, para pelayan serigala melihat Nona Ivy duduk untuk beristirahat, mereka segera membawakan kue kering yang renyah. Ivy sangat terkejut. Dia pikir dia akan diperlakukan dengan buruk oleh manusia serigala di sini. Tanpa diduga semua orang memperlakukannya dengan baik, memberinya pakaian indah dan makanan lezat ditambah kamar yang nyaman untuk ditinggali. Tanpa harus mengikuti aturan, dia hidup lebih nyaman daripada para nona bangsawan, jadi ketika dia tidak sengaja merobek gaunnya, dia merasa sangat malu karena menambah beban kerja orang lain, tetapi para pelayan berpikir ini hanyalah masalah kecil. Karena sebelum dia menjinakkan tuan muda, saat dia marah dia akan mencakar dinding, jadi mereka harus mengganti wallpaper setiap hari. Sekarang para pelayan senang karena menambal gaun sama sekali bukan apa-apa. Para pelayan yang awalnya ingin mengusir Ivy sekarang berharap dia akan tinggal di sini selamanya. Hal ini juga membuat tuan muda klan Moonshade sangat senang. Pemandangan penuh sukacita dan tawa ini disaksikan oleh komandan pasukan penjaga di lantai atas. Sialan, awalnya aku ingin mengusir gadis itu. Aku tidak menyangka dia bisa menjinakkan semua serigala, kecuali tuan muda begitu cepatnya. Biasanya klan Moonshade tidak menyukai manusia. Ini membuktikan bahwa pelatihan gadis itu, metodenya sangat efektif. Dia akan diam-diam mempelajarinya, dan kemudian menyingkirkannya setelah selesai. Tetapi selama waktu ini, komandan pasukan penjaga harus pergi keluar. Dia memerintahkan putranya Kevin untuk mengawasi Ivy dengan cermat. Kevin mengawasi Ivy dengan ketat setiap saat. Ketika dia menemukan Ivy membawa tuan muda keluar larut malam, dia langsung mengikutinya. Sebenarnya gadis itu hanya lapar dan ingin camilan tengah malam. Kevin yang polos secara alami menusuk-nusuk, dan giginya gatal. Karena marah lagi dia mengumpat dengan kasar menggonggong, guk, guk, guk. Kau tidak bisa menindasku saat aku masih dalam wujud anjing. Ivy dengan cepat menyuruh anak serigala itu untuk diam, dan menggendong anjing kecil itu untuk menenangkannya. Tetapi juga mengobrol dengan Kevin. Dalam ingatannya, pemuda ini adalah asisten pemeran utama wanita yang cakap di cerita aslinya tetapi kehilangan satu mata pada usia 15 tahun. Si pecinta hewan ini kembali merasa simpati. Dia berencana mencari kesempatan untuk membantu Kevin menghindari bencana itu. Jadi dia mencoba membangun hubungan baik dengan Kevin, membiarkannya memanggil namanya dan mengundangnya untuk duduk makan camilan tengah malam bersama. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang kuat pada si anak serigala. Tidak, kau tidak boleh, Ivy. Aku satu-satunya milikmu, dia menangis dengan menyedihkan tetapi gagal menghentikan Ivy. Di matanya keduanya adalah hewan kecil yang tidak ada bedanya. Nasi goreng telur yang manis dan lembut itu tidak mengandung garam sesuai dengan selera kedua manusia serigala. Yang satu besar dan yang satu kecil menunjukkan ekspresi bahagia. Jadi makanan manusia rasanya seenak ini, tapi di balik pintu dapur serigala lain diam-diam mengamati dan terkagum-kagum. Kevin sangat berhati-hati dan tidak pernah menerima apapun dari orang asing. Bagaimana bisa manusia lemah ini dengan mudah menjinakkan kedua serigala kuat ini? Keesokan harinya kepala pelayan memanggil Ivy untuk memberitahunya bahwa dia dipecat. Sang pemeran utama, pria sangat marah. Dalam wujud anak serigalanya, dia merobek karpet, menjatuhkan piring-piring, dan sengaja membuat kekacauan. Penampilannya yang menggeram sama sekali tidak seperti serigala yang bertingkah imut di depan sang karakter pendukung. Para pelayan mengikuti ajaran Ivy, menyuruh serigala kecil itu duduk dan mengancam tidak akan memberinya camilan jika dia tidak bersikap baik. Serigala kecil itu tetap melakukan apapun yang dia mau. Hanya bercanda, dia hanya patuh pada perintah orang itu. Kepala pelayan panik padahal metodenya jelas sama, kenapa tidak berhasil. Para pelayan pun meratap, apakah hari-hari kelam tanpa Ivy akan kembali? Setiap hari mereka akan diintimidasi oleh tuan muda, kepala mereka digigit. Dan harus membersihkan kekacauan setelah tuan muda mengamuk. Dan bukan hanya tuan muda dari klan Moonshade yang terobsesi dengan karakter pendukung manusia ini, tetapi putra kepala pelayan sendiri juga ikut terpikat. Sejak memakan nasi goreng telur buatan karakter pendukung, Kevin tidak lagi berselera pada makanan lain. Padahal dia jelas-jelas dikirim oleh ayahnya untuk mengawasi Ivy. Tapi hatinya malah diluluhkan dalam hitungan menit. Kepala pelayan sungguh tidak mengerti bagaimana wanita biasa itu bisa begitu populer di kalangan kaum hewan. Dia dengan marah berteriak pada putranya, makanan sesederhana itu, koki di sini juga bisa membuatnya, kenapa kamu terus mencarinya? Kevin tidak berani bilang kalau bukan Ivy yang memasak, dia tidak akan makan sesuap pun. Kepala pelayan itu masih saja keras kepala. Tanpa wanita itu rumah ini pasti bisa berfungsi dengan baik, tetapi setiap hari banyak pelayan yang datang mengadu padanya sambil menangis. Tuan, ruang ganti dihancurkan oleh tuan muda. Tuan, tolong selamatkan kami. Kepala pelayan yang kewalahan itu menghela napas panjang dan akhirnya mengakui, rumah ini benar-benar tidak bisa berfungsi tanpa Ivy. Dia hanya bisa menelan harga dirinya dan mengundang kembali Ivy yang dengan keras kepala diusirnya. Sang karakter pendukung muncul kembali. Serigala kecil itu dengan memelas langsung melompat ke pelukannya. Dia merindukan teknik elusan Ivy yang begitu ahli. Dan makanan lezatnya yang sangat berbeda dari makanan babi buatan orang lain.
Kevin langsung berlari ke pintu masuk saat mendengar berita itu. Ekspresi murungnya selama ini langsung lenyap digantikan oleh senyum tulus yang ceria dan polos. Para pelayan lain yang memakai gips juga meneteskan air mata bahagia saat melihat Ivy. Nona Ivy, kami semua berharap Nona kembali. Kepala pelayan dengan canggung mendekati Ivy. Untuk menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasihnya. Meskipun ini sedikit memalukan, aku tetap ingin menyampaikannya padamu. Aku sungguh berterima kasih kamu bersedia kembali secepat ini. Keputusanku saat itu terlalu gegabah. Aku tidak menyadari, kalau kau sudah menjadi anggota yang begitu penting bagi keluarga Markis kami, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Sambil memeluk serigala kecil yang lembut itu, Ivy merasakan hatinya menghangat. Ini pertama kalinya dia merasa benar-benar nyata sejak datang ke dunia fana ini. Perasaan diakui dan dibutuhkan sungguh membahagiakan. Saat suasana menjadi semakin harmonis, seorang bawahan berlari masuk sambil berteriak, kabar wabah penyakit datang dari luar kota. Mendengar hal itu, kepala pelayan segera mengambil tindakan. Di belakangnya Ivy merenung. Berita ini terdengar sangat tidak asing. Dia teringat di dalam cerita aslinya. Wabah ini berawal dari sebuah danau kecil. Setelah airnya tercemar, anak-anak yang bermain di dalamnya terinfeksi oleh bakteri. Saat penyakitnya menjadi parah, tak terkendali, sang tokoh utama wanita Luna muncul. Dia menghentikan wabah itu dan menyelamatkan semua orang. Ivy menjadi bimbang. Dia tahu solusinya, tapi campur tangannya pasti akan mengubah arah cerita aslinya. Bagaimanapun juga sebagai karakter pendukung, dia tidak boleh mencuri panggung sang pemeran utama, tapi pemeran utama wanita itu belum juga muncul. Dia tidak bisa hanya diam melihat manusia serigala tak bersalah mati begitu saja, jadi Ivy mengambil risiko. Dia memberitahu kepala pelayan kediaman Marquis untuk menyelidiki hutan Shadow Vale. Dia beralasan pernah membaca di buku bahwa wabah penyakit menular yang muncul tiba-tiba biasanya disebabkan oleh masalah kualitas air, dan karena yang terinfeksi adalah anak-anak dengan mempertimbangkan masalah kualitas air. Mungkin anak-anak terinfeksi saat bermain air. Kepala pelayan tertegun, bagaimana bisa dia tidak memikirkan hal itu? Tuan muda klan Moonshade di pelukan Ivy menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Setelah Ivy menyelesaikan deduksinya, semua orang terlalu terkejut untuk berbicara. Mereka tidak pernah membayangkan manusia lemah ini bisa sangat membantu mereka, benar-benar telah meremehkannya sebelumnya. Beberapa tatapan penuh terima kasih dan hormat membuat Ivy merasa sedikit malu. Jika dia tidak membaca cerita aslinya, dia juga tidak akan memikirkannya. Berkat pengingat dari Ivy, orang-orang di kediaman Markis bertindak jauh lebih cepat. Penyelidikan pun mengonfirmasi bahwa perkataan Ivy benar adanya. Kepala pelayan yang telah hidup setengah dari hidupnya menyadari prasangka buruknya terhadap manusia selama ini terlalu dalam. Ternyata mereka tidak semuanya adalah makhluk serakah dan egois, ada juga manusia yang baik hati dan cerdas di antara kelompok ini. Jadi saat wilayah itu mengadakan rapat dan semua orang pusing memikirkan penanganan masalah selanjutnya, dia dengan tegas merekomendasikan Ivy. Mungkin gadis itu sebagai seorang manusia bisa memanfaatkan wabah ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kebersihan di seluruh wilayah. Manusia serigala karena kuat terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekuatan murni, tetapi manusia yang lemah lebih pandai dalam berpikir dan menciptakan alat untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi dengan kekuatan semata. Inilah yang disadari oleh kepala pelayan setelah merenung. Para penasihat lain setuju, baik itu manusia serigala atau ras lain, pada dasarnya ini semua disebabkan oleh kelalaian dan manajemen wilayah. Jadi prasangka harus dikesampingkan. Namun ada satu penasihat yang dengan keras kepala percaya itu hanya tebakan beruntung dari seorang manusia, dan apa yang bisa diketahui seorang gadis kecil. Kepala pelayan pun menggelengkan kepalanya. Tersenyum namun sebenarnya mengancam. Pikiran awalku sama sepertimu, bagaimana kalau kita panggil dia ke sini dulu untuk mencobanya? Lalu tanpa basa-basi lagi dia memanggil Ivy. Para pelayan yang mendengar kabar itu langsung terbakar semangat juangnya. Nona Ivy yang telah menyelamatkan hidup mereka pantas mendapatkan rasa hormat baik dari manusia maupun manusia serigala. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk mendandani Ivy secantik mungkin. Gadis itu tidak mengecewakan dengan anggun membungkuk di hadapan sekelompok tetua yang terhormat. Namun senyumnya dibalas dengan sikap tidak hormat dari mereka yang berkuasa. Setiap orang menatapnya dengan dingin. Ini membuat Ivy agak canggung. Saat itu juga, tuan muda klan Moonshade di pelukannya menyeringai untuk membela Ivy. Berani-beraninya kalian bersikap seenaknya pada manusia yang kulindungi. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Tepat saat dia akan menggigit wajah orang itu, Ivy dengan cepat menghentikannya. Rex berhenti. Serigala kecil itu langsung berhenti dan kembali ke pelukan Ivy dengan mata berkaca-kaca terlihat sangat sedih. Dia seolah-olah mengadu, aku saja tidak tega membuatmu sedih, tapi orang-orang ini berani sekali mengganggumu. Gadis itu mengerti sepenuhnya. Dia memeluk serigala kecil itu, mengelusnya dengan nyaman untuk menenangkannya. Sudah-sudah, aku tahu kamu mau melindungiku, tapi kita tidak boleh pakai kekerasan ya. Serigala kecil itu tidak bodoh, dia tahu Ivy sangat baik padanya. Dia memberinya makan nasi goreng telur lezat tanpa garam, menyisir bulunya dan peduli pada perasaannya, jadi serigala kecil itu tahu cara membalas kebaikan. Dia ingin melindungi pelatih favoritnya di seluruh dunia. Pemandangan harmonis antara satu orang dan satu serigala itu membuat para penasihat terkesima. Tiran kecil dari klan Moonshade itu ternyata begitu penurut pada manusia ini.
Dia pasti punya sesuatu yang luar biasa. Tapi mereka tidak bisa menyingkirkan gengsi mereka merasa vô cùng vui sướng, dan kepercayaan kepala pelayan itu membuatnya sangat bahagia. Sekarang dia harus mengembangkan ramuan penyembuh sebelum wabah menyebar. Dia menyemangati dirinya sendiri dengan penuh energi. Ayo, aku pasti bisa. Dia berdoa dalam hati. Ibu dan ayah, apa kalian bisa lihat aku berjuang untuk hidup? Aku tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan hidup yang kalian berikan padaku. Dia menghitung sisa harinya dengan jarinya. Akhirnya setelah berhasil melewati tanggal kematiannya, dia menghela napas lega. Sebagai karakter pendukung, dia berhasil bertahan hidup di novel ini. Dia telah mengubah takdir aslinya yang seharusnya mati dalam waktu setahun. Sekarang dia tidak perlu khawatir soal makanan dan tempat tinggal, ditambah seekor serigala kecil yang menggemaskan. Dibandingkan dengan tokoh utama wanita Mary Sue, hidupnya justru lebih nyaman. Ivy sangat menghargai hari-hari ini membuat manusia salju bersama serigala kecil berjalan-jalan bersama, dan melihatnya tumbuh sedikit demi sedikit. Dia merasakan kebahagiaan seorang petani yang melihat hasil panennya tumbuh. Tepat saat Ivy sedang menikmati hidupnya dengan bahagia, dua pria berjas muncul di kejauhan. Mereka menatap wajah Ivy dengan bingung. Kenapa orang ini belum mati? Eksekutor dari alam baka itu menunjuk pendatang baru itu dengan marah. Sudah kubilang jangan sembarangan menempatkan orang di dunia novel yang belum selesai. Itu mengubah seluruh akhir cerita, dan dia awalnya tidak punya keinginan untuk hidup. Tapi sekarang dia sangat menghargai hidup. Eksekutor alam baka itu berspekulasi bahwa Ivy mungkin akan hidup untuk waktu yang sangat lama. Pendatang baru yang bodoh itu menyadari kesalahannya. Dia bertanya dengan panik, haruskah aku pergi membunuhnya? Sekarang pria senior itu menghela napas. Tidak mungkin. Kita tidak bisa mengubah takdirnya sekarang. Umur dan masa depannya sekarang sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mengutuk Ivy agar cepat mati supaya mereka bisa menerima hukuman yang lebih ringan. Ivy yang sedang bermain di kejauhan, tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Serigala kecil itu menatapnya dengan cemas dan Ivy dengan cepat meyakinkannya. Bukan apa-apa. Kevin tiba-tiba teringat bahwa Ivy memintanya untuk membantu mencari seseorang. Dia sudah mencari ke seluruh wilayah sampai jungkir balik, tapi tidak bisa menemukannya. Wajah Ivy berubah drastis setelah mendengar ini karena orang itu adalah tokoh utama wanita di novel ini. Dengan hilangnya tokoh utama wanita, sekarang dia merasa arah dunia novel ini menjadi semakin tidak terduga. Tokoh utama wanita seharusnya merawat serigala kecil itu, yang merupakan pemeran utama pria masa depan dalam wujud manusianya. Ivy mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan jika tokoh utama wanita tidak muncul saat serigala kecil itu berubah menjadi manusia dalam 1,5 tahun lagi, dia harus pergi. Demi alur cerita, dia dengan enggan menggendong serigala kecil itu dan bergumam berulang kali, Rex. Tolong jangan lupakan betapa baiknya aku padamu. Adegan ini memancing rasa penasaran Kevin. Kenapa kau selalu meminta Tuan Rex untuk tidak melupakanmu? Serigala kecil itu merasakan kesedihan Ivy dan merengek pelan untuk menghiburnya. Kevin yang bisa berbicara. Bahkan lebih pandai menghibur, aku akan mengingatmu dan waktu kita bersama. Aku janji tidak akan pernah lupa. Ivy tertegun. Janji inilah yang selama ini dia dambakan. Serigala kecil itu menjadi cemas. Kau tidak bisa memanfaatkan keadaanku yang belum menjadi manusia untuk mendahuluiku. Dia menyeringai dan menggeram marah pada Kevin. Ditemani oleh dua manusia, serigala Ivy untuk sementara waktu mengesampingkan kebingungan dan kecemasannya tentang masa depan. Pemandangan Ivy yang mengelus-elus serigala kecil itu dengan gemas membuat pelayan manusia serigala di dekatnya merasa sangat senang. Sebuah kesalahpahaman aneh pun muncul, meskipun Ivy tidak menyadarinya yang timbul dari perhatian tulusnya pada hewan peliharaannya dan pembuatan ramuan penyembuh untuk para manusia serigala. Di mata para manusia serigala ini seperti melihat anak mereka sendiri tumbuh dewasa dan menjadi pintar. Sama seperti kucing yang membawakan tikus untuk majikannya, manusia serigala itu memuji dengan penuh kasih, Ivy, kamu pintar sekali. Kamu menemukan khasiat obat dari tanaman liar. Tapi Ivy menganggap pujian itu sebagai rasa terima kasih dari peliharaannya. Dia tersenyum malu-malu. Bagaimana bisa kau bilang aku yang melakukannya? Aku hanya memberi saran. Salah satu manusia serigala pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Ivy. Nona, maukah kau bekerja di Akademi Pengobatan kami? Sebenarnya manusia serigala itu hanya ingin lebih dekat dengan manusia yang menggemaskan ini. Mungkin nada bicara yang akrab dan penuh kasih sayang itu tiba-tiba mengingatkan Ivy pada orang tuanya di kehidupan sebelumnya, yang dulu sering mengelus kepalanya dan memujinya dengan cara yang sama. Dia tidak menyadari kesalahpahaman ini hanya tenggelam dalam duka kehilangan orang tuanya. Makhluk sensitif ini langsung merasakan kesedihan si manusia dan menghibur Ivy layaknya induk serigala yang menenangkan anaknya. Ivy pun tersadar bahwa sebagai majikan dia tidak boleh membuat peliharaannya khawatir. Dia memaksakan senyum. Bukan apa-apa kok. Hanya saja dalam 1 tahun lagi aku harus kembali ke desaku. Jadi mungkin akan sulit untuk pergi ke Akademi Pengobatan. Apa-apa, para manusia serigala itu pun kaget bukan main. Tentu saja tidak boleh mereka akhirnya menemukan manusia yang tidak takut pada manusia serigala, bagaimana bisa mereka melepaskannya. Apa kita kurang baik pada Ivy? Beberapa manusia serigala dari kediaman itu langsung menyerbu ruang kerja kepala pelayan dengan marah.
Mereka menatap tajam serigala tua yang sejak awal tidak menyukai Ivy. Bagaimana bisa kau mengusir manusia yang begitu menggemaskan? Kepala pelayan itu panik. Sejak kapan anak-anaknya yang penurut jadi begitu berani dan pelayan itu bahkan sudah melanggar aturan hierarki hanya demi seorang manusia? Bahkan dokter pun memuja manusia itu seakan dia lebih berharga dari dewa. Ya sebenarnya, kepala pelayan itu juga mulai terpikat oleh manusia ini. Begitu mendengar Ivy bersikeras ingin pergi, meski usianya sudah tua, dia meniru tingkah manja para serigala muda dengan lesu menurunkan telinganya di depan manusia itu, untuk membujuknya agar tetap tinggal. Serigala terkecil di pelukan Ivy jadi tidak suka dia menggonggong liar ke arah kepala pelayan untuk mencari perhatian si manusia. Dasar tidak tahu malu.